Selamat pagi Pak Imam. Selamat pagi Pak Agung, Pak pengawas kita. Sehat-sehat ya Pak Imam ya. Alhamdulillah. Mohon maaf Pak Imam, ini pagi-pagi saya sudah menemui Pak Imam ini. Ini tiada lain ingin menanyakan Pak, ya motif Pak Imam dan teman-teman menyelenggarakan IHT IKM di SMA 1 ini apa ini Pak sebenarnya? Ya, terima kasih Pak Agung. Jadi intinya sederhana. Ini karena kebetulan di awal 2023 itu katakanlah hampir semua sekolah yang terutama yang jenjang menengah atas itu secara masif mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Maka meskipun di tiap sekolah kita masing-masing itu sudah menyelenggarakan pelatihan tentang IKM, tidak ada salahnya jika MKMP mengadakan pelatihan IKM juga. Bedanya apa? Bedanya kalau di MKMP ini narasumbernya langsung dari Pak Gieto, ini salah satu penyusun modul ajar, jadi langsung dari pakar bahasa Indonesia. Artinya kalau kemarin banyak teman yang bingung, Pak saya ikut pelatihan kok bingung, ada 2 pelatihan tapi materi yang saya terima, pemahaman yang saya terima beda. Nah ini mungkin karena narasumbernya katakanlah dari disiplin ilmu yang beda, maka hari ini agar ada keseragaman pemahaman, keseragaman konsep, terutama tentang kurikulum Merdeka yang kaitannya dengan bahasa Indonesia, maka pelatihan IKM atau IHT IKM khusus guru bahasa Indonesia SMA ini diselenggarakan oleh MGMP Bahasa Indonesia Kota Semarang. Jadi sekali lagi tujuannya agar teman-teman MGMP, anggota MGMP Bahasa Indonesia itu punya pemahaman yang seragam dan sekaligus meningkatkan kompetensi teman-teman guru bahasa Indonesia SMA di Kota Semarang. Itu Pak Agung. Dan seterusnya, oke, nanti kita lihat. Makanya di sini ada istilah menganalisis CP, menyusun TP dan ATP. Oke. Nah, kemudian perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik. Bapak Ibu, tes diagnostik ini biasanya untuk yang non kognitif itu dilakukan oleh guru BK. Oke. Kira-kira kelas 10 E1 misalkan ya, 10 fase E, ruang 1 ini misalkan ya. Ini gaya belajarnya berapa persen yang audio, berapa persen yang visual, berapa persen yang audiovisual, kinestetik dan sebagainya. Itu guru BK memetakan. Latar belakangnya bagaimana? Itu guru BK. Minat bakatnya seperti apa? Guru BK. Nah, Bapak Ibu nanti bisa melakukan tes diagnostik itu berdasar kognitif untuk mengetahui pengetahuan awal siswa. Okay? Biasanya kalau awal semester atau awal pertama mengajari awal tahun itu saya sampaikan beberapa pertanyaan sebagai tes diagnostik atau asesmen diagnostik ya. Biasanya yang saya tanya, apakah Anda menyukai pelajaran bahasa Indonesia? Nanti mereka menjawab ya atau tidak, gitu ya. Alasannya apa? Jadi kita tahu, oh ternyata anak itu nggak suka bahasa Indonesia, itu sudah siap gitu loh ya. Nah, kemudian yang kedua, selama belajar bahasa Indonesia, berarti kalau kelas 10 sudah 9 tahun belajar bahasa Indonesia, apa yang sudah kalian untuk monolog, dialog atau gelar bicara? Itu oke. Bunyi CP-nya panjang ya. Nah, bisa fiksi, bisa non fiksi, bisa monolog, bisa dialog. Terus TP pertama untuk menyimak itu mengevaluasi dan mengkreasi informasi setelah menyimak teks non visi dalam bentuk monolog seperti pembacaan berita. Dikasih contoh, tapi tidak harus ya. Ini berita atau ceramah. Maka kemarin dari SMA 3 itu Pak Wardi menyampaikan buku paket itu cenderung nanti, ini dikhawatirkan ya, cenderung akan membuat Bapak Ibu memiliki pemikiran yang seragam bahwa pembelajaran nanti seperti di buku teks. Padahal tidak harus. Tidak harus ya. Kemarin sempat dikomplain kenapa harus ada buku teks gitu ya. Kalau Bapak Ibu penulis ya senang nanti kalau ada buku teks gitu ya, nanti ada peluang untuk nulis di menerbit. Tetapi bagi teman-teman yang menjadi sekolah penggerak kemarin menyayangkan kenapa harus ada buku teks, nanti dikhawatirkan semuanya harus seperti itu. Padahal menurut saya pemerintah itu
membuat buku teks agar ada gambaran, ya. Jadi gambaran boleh tidak sesuai buku teks tersebut, ya. Jadi boleh berbeda asal masih sejalan seiringan begitu. Nah ini contohnya bacaan berita atau ceramah. Terus yang kedua ini non fiksi lagi tapi dialog, misalkan negosiasi yang disimak. Kemudian ada kegiatan seminar, non fiksi lagi ya. Kemudian ada menyimak teks fiksi bentuk monolog, mungkin bacaan puisi ya. Ada dialog, misalkan pementasan drama. Ada lagi gelar bicara, misalkan bedah buku sastra. Untuk menyimak ini ada berapa TP? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 TP. Ini TP, belum menjadi ATP. Kira-kira kalau elemen menyimak dengan CP ini dan TP sejumlah 6 diajarkan berurutan, menyimak terus, bosan atau tidak Bapak Ibu? Bosan. Agar tidak bosan, ya. TP tujuan pembelajaran. Menyimak CP-nya ini sudah ada di file dari pemerintah, ya, di CP, ada di PDF. Nah, kemudian dari CP menyimak ini kebenaran dan dusta dalam sastra. Kalau saya nulis artikel sastra dusta yang jujur, dusta yang jujur. Mengapa dusta yang jujur? Meskipun karya fiksi itu adalah rekayasa, bohong-bohongan, fiksi, imajinasi, tetapi sejatinya karya sastra itu menyuarakan yang sebenarnya. Bapak Ibu mencari makamnya Samsul Bahri, Dato Maringi dan Siti Nurbaya mungkin tidak ada, ya, atau ada tapi lain cerita. Tetapi esensi dari Siti Nurbaya itu adalah dia menggambarkan realitas yang sebenarnya, kawin paksa. Kata kerja yang menunjukkan keterampilan atau aksi menulis tadi. Kemudian konten yang dipelajari artikel, variasinya ada keterampilan berpikir kreatif, kritis, berpikir tingkat tinggi dan sebagainya. Begitu ya. Oke, kita lihat contohnya. Sampai di sini belum ada pertanyaan? Lanjut dulu ya. Nah, contoh ini elemen menulis. Elemen menulis itu menulis gagasan, pikiran, pandangan, bla 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 dalam bentuk teks informasional dan atau fiksi. Kemudian menulis teks eksposisi hasil penelitian dan teks fungsional dunia kerja. Kemarin Pak Pipit itu WA saya dari Cilacap, ya, Singgah Cilacap. Beliau mentor saya dulu. Kira-kira menafsirkan teks fungsional dunia kerja itu mudah. Ayo, paling surat lamaran pekerjaan. Nah, kalau di SMK itu ada namanya teks fungsional perguruan tinggi, masuk perguruan tinggi. Jadi kita kan sudah sering gitu. Lamaran pekerjaan itu intinya kita menulis pekerjaan atau kita menawarkan kemampuan diri kita. Awal-awal dulu saya waktu kuliah itu mendapati surat lamaran pekerjaan kakak kelas saya yang sekarang kerja jadi editor bahasa di Koran Kompas. Jadi saya nama Didi Suryanto, pendidikan bla bla bla, mengajukan lamaran pekerjaan sebagai editor bahasa Koran Kompas. Setelah itu satu paragraf ini mencengangkan bagi saya, karena dia tulisnya hanya 2 kata, 3 kata, 2 kata. Saya jujur, titik. Saya cerdas, titik. Saya tekun, titik. Saya ulet, titik. Saya disiplin, itu sampai 1 paragraf. Terus saya tanya, Mas, jadi sombong sekali ya? Sombong gimana tadi? Dan masa dia mengaku disiplin, jujur? Saya kan menilai diri saya yang akan saya tawarkan ke orang lain. Kalau saya tidak bisa menilai diri saya sendiri, bagaimana mereka tahu diri saya? Dan diterima itu. Ya. Nah, maka kalau Bapak Ibu baca buku teks yang kelas 12, di situ ada istilah memunculkan kemampuan. Ya. Saya adalah ahli di bidang apa, saya menguasai apa. Nah, waktu itu saya gunakan untuk melamar pekerjaan di agama, tapi masih saya perhembus. Ya. Saya insya Allah menguasai materi. Insya Allah ternyata orang seperti menguasai materi, mampu mengelola kelas dan mudah diajak bekerja sama karena selama ini aktif di organisasi. Saya bisa begitu. Nah,
saya siap belajar dan mendedikasikan kemampuan saya untuk kemajuan terima anak. Nah, jadi nanti siswa pun ketika menulis surat lamaran pekerjaan mestinya juga yang menarik. Dan ini bagi kelas 12 beberapa tahun yang lalu di siswa kelas saya ini itu mayoritas tidak ingin menulis surat lamaran pekerjaan. Saya tanya dulu, nah kemarin ada surat lamaran kerja tidak Pak. Belum kenapa? Saya udah mau jadi karyawan, maunya jadi bos. Oh gitu ya. Kira-kira perlu nggak Mas? Kemudian diletakkan di atas dulu ya yang buat TP. Sebelum buat alur kan harus ada TP-nya. Nah, misalkan di sini menulis. Baik, bunyi CP, peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif dalam bentuk teks informasional dan atau fiksi. Jadi boleh fiksi, boleh non fiksi. Terus peserta didik mampu menulis teks eksposisi hasil penelitian dan teks fungsional dunia kerja. Jadi mampu mewakilkan satu teks ke teks lainnya untuk tujuan informasi kreatif. Peserta didik mampu menerbitkan hasil tulisan di media cetak maupun digital. Intinya seperti itu. Nah, kira-kira Bapak Ibu akan membuat TP apa nih? Membawa usulan. Tulis peserta didik. Ada siap dilihat atasnya ya. Dapat apa? Kalau kalimat pertama masih susah dipahami, ini yang pertama, ada tujuan secara logis dan sistematis dan kritis kreatif. Kita lihat ya kalimat kedua, menulis teks eksposisi hasil penelitian dan teks fungsional dunia kerja. Tafsiran Bapak Ibu ini apa? Dapat menulis. Nah, teks eksposisi hasil penelitian itu bentuknya apa nih? Artikel, ya. Nah, menulis artikel ilmiah populer. Jadi dapat tulis teks artikel ilmiah populer secara logis, kritis, dan kreatif. Terus teks fungsional dunia kerja itu apa sih? Lamaran pekerjaan. Selain lamaran pekerjaan apa ya? Kalau bentuknya teks eksposisi. Ini masih satu kalimat. Saya memaknainya masih teks eksposisi. Kalau teks fungsional dunia kerja disendirikan. Kalau Bapak itu maunya tetap artikel atau sendiri. Kalau sendiri bisa langsung surat lamaran pekerjaan. Kalau mau artikel yang tentang fungsional dunia kerja, itu Bapak Ibu bisa buat esai. Membina anak buat esai. Kalau masuk perguruan tinggi kan ada esai, pernah bimbing itu kan?